Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini harus menanggung sisa perang yang ia mulai bersama Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Sebelum perang, Israel dan Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata. Namun kali ini Hizbullah masih terus menyerang Israel di utara meskipun Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata. Kondisi ini semakin diperparah setelah Hamas dilaporkan juga turut memulai serangannya di wilayah selatan Israel. Jelas ini akan memperburuk keamanan Israel hingga membuat negara tersebut terkepung dari berbagai arah. Lantas, bagaimana ini akan berakhir? Mari kita bahas tuntas. Aksi Hizbullah pada Minggu 12 April 2026 menjadi balasan langsung atas serangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang terus berlangsung meski gencatan senjata masih berlaku. Kemarahan Hizbullah semakin besar setelah serangan ke Beirut pada tanggal 8 April menewaskan 254 orang dan menyebabkan 1.165 lainnya terluka. Dari sini terlihat bahwa Hizbullah tidak lagi mengambil posisi pasif, tetapi mulai berani menekan Israel secara terbuka. Sebanyak 43 serangan dilancarkan secara bersamaan ke berbagai titik penting Israel. Sasarannya membentang dari kawasan perbatasan hingga wilayah Palestina yang diduduki. Sejumlah roket bahkan dilaporkan berhasil melewati sistem pertahanan Israel. Kondisi ini membuat kekhawatiran soal perang rudal yang lebih besar semakin meningkat, terlebih dengan kemungkinan Iran ikut terlibat. Hizbullah juga memakai drone peledak untuk menyerang pusat komunikasi Israel di dataran tinggi Golan, termasuk fasilitas penting di Barak al-Alika. Di saat yang sama, kelompok ini memperlihatkan kemampuan tempur daratnya dengan menghancurkan tank Merkava milik Israel. Infrastruktur militer di Kiryat Shmona dan Naharia ikut dihantam menggunakan rudal berpemandu. Sebagai respon, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran yang disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sejak konflik pecah. Target utamanya berada di Lebanon Selatan, terutama fasilitas militan di sekitar Bin Jebel. Namun dampaknya juga menghantam rumah sakit dan kawasan sipil lain. Sebanyak 20 pejuang Hizbullah dilaporkan tewas. Seorang relawan Palang Merah juga meninggal akibat serangan drone saat sedang menjalankan misi kemanusiaan. Ia menjadi petugas Palang Merah kedua yang tewas dalam beberapa minggu terakhir. Selain serangan udara, Israel juga mulai mendorong pembentukan zona penyangga sejauh 8 hingga 10 km di dalam wilayah Lebanon. Langkah ini menunjukkan bahwa Israel semakin agresif memperluas pengaruhnya di Lebanon bagian selatan. Atas serangan tersebut, Lebanon menuduh Israel sengaja menghantam warga sipil dan fasilitas kesehatan. Beirut juga mendesak agar dilakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang. Rentetan serangan dan balasan ini membuat front utara berubah menjadi titik eskalasi paling panas dalam konflik saat ini. Di saat wilayah utara masih terus bergolak, Hamas kembali membuka tekanan dari selatan. Front Gaza tidak hanya dijadikan pelengkap, tetapi juga bagian dari strategi untuk menguras kekuatan Israel. Hamas bahkan meluncurkan Makat Meh 90 atau M90, roket jarak jauh yang mampu menjangkau Tel Aviv. Serangan tersebut memicu kerusakan dan kepanikan di Israel. Sirene peringatan berbunyi di berbagai wilayah, sementara sistem pertahanan udara dipaksa bekerja keras di tengah tekanan dari front utara. Lewat serangan ini, Hamas ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan tempur yang besar dan tetap menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan Israel. Melihat situasi yang semakin memburuk, Benjamin Netanyahu akhirnya meminta adanya pembicaraan damai antara Lebanon dan Israel. Amerika Serikat merespon dengan memfasilitasi pertemuan di Washington DC pada tanggal 14 April. Langkah ini dipandang sebagai upaya diplomatik darurat yang digerakkan Washington untuk mencegah konflik semakin meluas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, pejabat tinggi Israel dan Lebanon duduk bersama dalam satu meja perundingan. Pertemuan ini dinilai sebagai salah satu upaya paling serius untuk menghentikan perang yang telah menghancurkan wilayah perbatasan kedua negara. Walaupun banyak pihak masih meragukan hasilnya,
Kondisi di lapangan memang sudah mendesak. Jumlah korban tewas telah menembus 2.000 orang. Di saat yang sama, lebih dari 1,2 juta warga Lebanon dan puluhan ribu warga Israel di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pertemuan tersebut dihadiri delegasi dari kedua pihak dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertindak sebagai mediator utama. Israel diwakili oleh Yechiel Leiter, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat. Dari pihak Lebanon hadir Nada Hamadeh Muawad yang didampingi Michelle Issa. Turut hadir pula Michael Needham dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Fokus utama dalam perundingan ini bukan membangun perdamaian jangka panjang, melainkan mencari cara untuk menghentikan kekerasan secepat mungkin. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembagian zona keamanan. Israel mengusulkan Lebanon Selatan dibagi menjadi 3 area operasi. Dalam proposal itu, wilayah sejauh 8 km dari perbatasan akan berada di bawah pengawasan militer ketat Israel sampai Hizbullah benar-benar dibubarkan. Sementara itu, Lebanon menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus tetap mengacu pada resolusi PBB 1701 dan pengembalian penuh kendali militer Lebanon di wilayah selatan Sungai Litani. Lebanon juga menuntut gencatan senjata segera serta jaminan atas kedaulatan negaranya. Di sisi lain, Israel tetap bersikeras bahwa perang hanya bisa dihentikan jika Hizbullah dilucuti total dan tercipta perdamaian permanen. Namun upaya perundingan ini langsung kehilangan sebagian legitimasinya setelah mendapat penolakan dari Hizbullah. Sebelumnya, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, telah mendesak pemerintah Lebanon untuk keluar dari proses pembicaraan damai tersebut. Menurutnya, pertemuan itu hanyalah jebakan yang dibuat untuk memaksa Lebanon menerima syarat-syarat Israel di bawah ancaman militer. Dalam pidato televisi pada hari Senin malam, Naim Qassem kembali menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan terikat pada kesepakatan apapun yang dihasilkan dari perundingan tersebut. Ia juga menuduh Amerika Serikat memakai jalur diplomasi hanya sebagai tameng agar Israel bisa terus melanjutkan operasi militernya dan membangun zona keamanan di Lebanon Selatan. Sejak awal, Hizbullah memang menolak segala bentuk pengakuan terhadap Israel. Bagi mereka, upaya diplomatik itu hanyalah jalan lain untuk melucuti senjata Hizbullah secara paksa. Bahkan, untuk menunjukkan bahwa mereka masih menguasai narasi perlawanan, Hizbullah justru meningkatkan intensitas serangannya hingga mencapai 43 serangan dalam waktu 24 jam. Terlepas dari adanya pembicaraan damai, aktifnya front utara dan selatan secara bersamaan menunjukkan satu hal penting. Konflik ini tidak lagi bisa dilihat sebagai serangkaian serangan yang berdiri sendiri. Semua sudah saling terhubung dan berubah menjadi eskalasi regional. Setiap serangan kini kembali membawa resiko yang dapat memperluas perang ke level yang jauh lebih besar. Hizbullah mulai mengubah pola permainan dengan mengalihkan sasaran dari sekadar wilayah perbatasan ke titik-titik strategis. Balasan atas operasi Israel, Hizbullah mengubah konflik yang awalnya berpusat di Gaza dan Iran menjadi perang yang berbasis di Lebanon. Tujuannya jelas, yaitu memecah fokus militer Israel, menguras logistik dan stamina, lalu melemahkan kekuatan Israel secara keseluruhan. Perang ini pada dasarnya adalah perang yang mengandalkan pengurasan kekuatan. Dengan membuka front utara, Hizbullah ingin membuat biaya operasi Israel di Lebanon menjadi jauh lebih besar. Hal ini sangat penting bagi Israel, karena kondisi dalam negerinya sedang tertekan akibat perang melawan Iran. Situasi itulah yang berusaha dimanfaatkan Hizbullah. Di sisi lain, kelompok proksi itu juga ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menghantam target bernilai tinggi. Jika pengakuan atas kemampuan itu semakin besar, Hizbullah dapat memperkuat posisinya sebagai simbol utama perlawanan, bukan lagi sekadar kekuatan tambahan di kawasan. Sementara itu, langkah Hamas bukan hanya untuk memecah fokus dan konsentrasi pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Forces yang sebelumnya sibuk menghadapi Iran lalu Lebanon Selatan. Hamas juga ingin menarik perhatian dunia kembali ke Gaza. Terlebih sejak dibentuknya Board of Peace oleh Donald Trump, nasib Gaza semakin dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Secara taktis, serangan-serangan Hamas bertujuan membuktikan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menciptakan gangguan strategis, dengan tidak membiarkan konflik hanya berpusat di utara atau Lebanon.
Hamas membuka front selatan untuk memecah perhatian dan mengacaukan fokus Israel. Yang menarik, waktu serangan di berbagai front terlihat hampir bersamaan. Meski belum ada bukti adanya komando terpadu secara langsung, hal ini menunjukkan adanya koordinasi efek. Akibatnya, pertahanan Israel dipaksa menghadapi ancaman dari banyak arah sekaligus dan meningkatkan tekanan militer serta psikologis terhadap pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Forces. Dengan aktifnya front-front ini, bukan tidak mungkin Yaman juga segera ikut bergerak lewat pasukan Houthi. Jika itu terjadi, Israel akan menghadapi serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Kini, Israel berada dalam posisi yang sulit. Jika mereka tetap melanjutkan perang bersama Amerika Serikat melawan Iran, maka serangan dari Lebanon dan Gaza akan terus berdatangan. Namun, bila Israel memilih mempertahankan gencatan senjata dengan Iran lalu fokus ke Lebanon, Hamas bisa kembali memperbesar serangannya dari Gaza. Sebaliknya, jika Israel lebih fokus menghadapi Hamas, Hizbullah dapat memanfaatkan situasi untuk menjadi lebih agresif. Tetapi jika Israel memilih menghadapi semua front sekaligus, sumber daya mereka akan cepat terkuras dan resiko melemah akan semakin membesar.